Selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman semua. Kembali lagi bersama saya Bima Aditya. Jadi hari ini saya akan bahas tentang satu berita yang lagi cukup marak ya. Tentang ini adalah fotografer jalanan yang motretin orang-orang di jalanan. Saya nggak paham apakah itu fotografer street photographer atau dia adalah fotografer foto you atau misalnya fotografer apa tuh namanya, wartawan dan lain sebagainya. Jadi hari ini kita bahas karena kemarin sampai masuk ke berita di media cukup besar ya. Jadi saya akan bahas dari dua sudut pandang saya sebagai fotografer dan sudut pandang saya misalnya sebagai warga. Stay tune guys. Swastiastu, selamat siang, nama saya Bima Aditya. Jadi saat ini saya ada di area perkampungan Kuncen, Wirobrajan, Jogja. Kemarin ada yang DM nge-gym di mana? Saya nge-gym di King Barbell, tempatnya Mas Lili. Jadi buat teman-teman yang ada di sekitaran Wirobrajan, Jogja atau kepengen olahraga bareng, saya Senin sampai Jumat bisa seminggu bisa 3 sampai 5 kali di King Barbell. Waktunya antara jam 8 sampai jam 10 ya, tentatif antara kurang lebih antara itulah. Ron delok dalan ben ora kesundul. Fotografer jalanan. Dari sudut pandang saya sebagai seorang fotografer ini ada dua. Satu adalah street photographer, di mana teman-teman perlu ngepoin teman saya namanya Bimo Pradityo. Dia adalah sama-sama anak arsitektur seperti saya. Cuman saya fokus di Microsoft, dia dari dulu fokus di street fotografi dan dia ex fotografer Fuji. Jadi orang yang dipilih sama Fuji karena memang seorang street fotografer yang top. Namanya Bimo Pradityo. Kepoin Instagramnya. Nah, ini adalah jalan saya kalau mau masuk ke King Barbell, tempatnya Mas Lili. Saya lewat jalan ini. Depan Bu. Mupeng-mupeng nih. Ajeng nge-gym wow, kayak mriki mupeng. Mriki mulai. Langgih iki. Nggih nonton Porda tapi sing nggih lari pelajar. Oh, lah ya ono Dava. Nggih, Dava nggih kesah. Iya. Mas Lili jurine, Dava pelatih. Oh, iya toh. Nggih, monggo. Iya. Nah, yang barusan teman-teman lihat itu adalah salah satu interaksi yang harus dilakukan sebagai seorang street photographer. Atau misalnya teman-teman fotografer foto you. Kalau yang belum tahu foto you itu adalah sebuah aplikasi di mana teman-teman bisa mencari uang, motretin orang-orang lagi sport, lari, jalan, sepedaan di Malioboro. Bahkan kalau misalnya lagi Sabtu Minggu itu sampai nggak ada kendaraan lewat, semua fotografer pada pakai lensa tele 70-200, nggak main-main. Gearsnya mungkin bisa 50-60an juta. Lalu apakah berdosa sebagai seorang fotografer yang motret di jalanan? Ya enggak lah guys. Sebelum ini terjadi, sudah ada ya fotografer, namanya fotografer itu wartawan, Kompas, Republika, Jawa Pos, dan lain sebagainya. Kalau yang namanya fotografer jalanan terus nggak boleh, terus yang difoto juga nggak mau, satu, fotografer jalanan terus gimana kalau misalnya nggak mau motret jalanan, nanti dipecat sama company-nya. Terus orang yang nggak mau ikut difoto, sebentar ya, nun sewu ya, Anda itu siapa gitu? Artis bukan, orang biasa juga biasa-biasa aja. Di foto Anda ikut demo, Anda ikut jalan kaki misalnya di Bundaran HI, daerah Tamrin, tiba-tiba difoto sama Republika, terus Anda protes sama Republika. Wah, saya nggak mau masuk ke sini. Anda masuk Republika cuma diketawain guys. Ya, Anda dianggap mengganggu hak apa ya? Hak penayangan pers gitu. Karena kita ini kan bukan orang apa ya, orang-orang, saya nggak ngerti sih undang-undang ITE, cuman yang barusan saya contohin ke kalian itu adalah cara bagaimana kita itu kalau misalnya motret berinteraksi. Nah, kalau ada interaksi, orang tuh nggak akan ada yang merasa terintimidasi. Kemarin lihat ya channel YouTube saya ketika saya motret di Beringharjo, ada mbak-mbak kerudungan tadinya tutup mata gini saya foto, terus saya bilang, mbak tenang aja mbak, jenengan itu Anda, kamu gitu ya. Lewat mbak, monggo Mbak Nur. Ini yang punya gym nih, namanya Mbak Nur. Nah, saya bilang, Mbak jenengan anu aja, lihat WhatsApp-nya aja. Saya dianggap aja nggak ada. Oh nggih mas gitu. Terus akhirnya ketawa-ketawa. Nah
teman-teman nonton bagaimana caranya saya motret kemarin di dalam pasar Beringharjo, ketemu mbak-mbak jalanan begitu, terus akhirnya dari yang tadinya malu menjadi biasa. Caranya tuh begitu. Jadi ada etikanya. Kalau misalnya teman-teman motret itu terus teman-teman diem, terus ada orang di foto krek-krek, ya marah no. Kalau foto itu kulon nuwun dulu, permisi, saya boleh motret di sini. Tapi kalau misalnya dia tiba-tiba kita nggak permisi kok, karena kita nggak tahu ya. Di Beringharjo itu tadi saya nggak tahu ada mbak-mbak di situ, terus dia tutup mata gitu. Terus saya cuma bilang, Mbak Nun, saya mbak lihat aja ke bawah, nggak usah lihat saya, nggak apa-apa. Gitu. Jadi diajak interaksi. Nah, kesalahan fotografer pemula itu adalah mentang-mentang gearsnya, lensanya panjang-panjang, terus dia tidak memanusiakan manusia. Saya fotografer, saya motret ya, bisa dipukulin yang kayak begitu. Makanya fotografer itu juga harus punya etika. Lalu bagaimana dengan Foto You? Foto You itu menurut saya industri yang bagus banget loh. Dimana teman saya sendiri aja seminggu bisa dapat 4-6 juta seminggu loh. Dari motretin di Foto You tersebut. Yang di foto marah nggak, justru seneng. Karena memang Foto You itu diciptakan untuk motret-motret sport. Bahkan mungkin besok fotografer wisuda itu akan sistemnya kayak Foto You begini. Nah, teman-teman yang ada di ranah fotografer wisuda itu jangan merendahkan, jangan nyepelein perkembangan zaman lo ya, teknologi lo ya. Kalau Foto You aja sudah bisa masuk ke ranah sport, ini ingat suatu ketika foto wisuda itu juga akan jadi Foto You. Jadi kita motret-motret begitu terus nanti pakai AI segala macam, pakai face recognition ketangkep ini siapa fotografer yang mau. Tinggal kita beli aja, ada yang 30.000, ada yang 50.000, 100.000. Buat teman-teman yang nggak mau jualan di Shutterstock karena duitnya kecil, jualan di Foto You, teman saya bisa dapat 3-5 juta sebulan. Ada yang kecil segitu ada yang 3-5 juta per minggu juga ada. Teman-teman bisa main, ada di Jogja tuh, dulu namanya Mas Pradit sama Mas Iwan. Dulu di Gudang Digital, sama dulu di Ray itu apa sih, sekarang namanya saya lupa tuh. Nah, itu dua orang itu tuh kayak penggedenya Foto You Jogja. Teman-teman belajar sama dia. Teman-teman ikut aja nongkrong di fotografer jalanan, Sabtu Minggu, teman-teman nongkrong. Jadi buat fotografer ya, yang merasa street fotografer atau memang fotografer jalanan, satu harus punya etika kalau motret. Memanusiakan manusia yang kedua. Lalu yang ketiga, kalau sudah selesai, itu bilang terima kasih, bilang matur nuwun, matur suksma. Jadi apresiasi itu harus ada. Nah, sekarang untuk teman-teman dari sudut pandang berlawanan, selain fotografer, kita sebagai orang sipil. Kalau kita tuh bukan artis, bukan selebriti, kalau Anda nggak mau, ya sudah tutup mata aja. Nggak usah sok-sokan marah-marah segala. Fungsinya itu buat apa? Kenapa harus jadi orang yang sumbunya pendek gitu? Nggak mau difoto tinggal, Mas, aku aja difoto, Mas, saya jangan difoto. Udah bilang aja gitu. Fotografernya pasti akan menghormati kok. Dia pasti akan cari. Nah, kebanyakan berita itu tuh dilebay-lebayin gitu. Fotografernya dilebay-lebayin, yang orang sipil juga dilebay-lebayin. Padahal seperti ini itu sudah ada sejak lama. Kenapa sekarang mencuat? Karena banyak fotografer yang nggak punya etika. Jadi jalan tadi ada ibu-ibu tua itu nun sewu, kalau di dalam bahasa Jawa itu permisi, terus kita menundukkan badan. Itu nggak ada yang marah ibu-ibunya. Di foto malah seneng. Di jalanan gitu juga, udah foto aja. Kalau misalnya kelihatan ada gestur nih orang kayak nggak mau difoto, langsung pindah lensanya. Itu etika. Saya motret waktu itu di Esplanade Singapura itu nggak boleh saya motret konstruksinya gitu. Itu saya begitu diingetin sama security, ya udah langsung saya stop. Saya nggak, monggo. Begitu saya diingetin sama security, don't take any photo in this place gitu. Langsung patuh gitu. Nah, begitu juga di jalanan. Jadi jangan sampai ada teman-teman ngerasa, wah saya nggak bisa jadi fotografer jalanan. Bisa, cuman kurang skill aja. Skill motret, bukan skill kemanusiaan yang kurang. Lalu sekarang, kenapa orang-orang pada marah? Dari fotografernya dulu ya. Kenapa fotografer pada marah? Kalau menurut saya, ini saya pernah merasakan sensasi sebagai fotografer itu. Kenapa, dan ini kesalahan saya ya, kenapa saya marah ketika ada orang lain motret jalanan? Itu karena saya juga nggak punya duit dari situ. Bisnis saya mati. Dulu ketika saya lihat orang sukses, saya nggak suka, itu ternyata omset wedding fotografi saya jeblok. Saya nggak punya deal motret. Tapi ketika saya lihat teman-teman saya yang tadinya dia jobless, kemudian masuk jadi fotografer Foto You, ada yang jadi fotografer di Kompas, ada yang jadi fotografer di National Geographic, saya seneng lihat mereka jalan-jalan, saya seneng lihat mereka berpenghasilan. Daripada jadi fotografer cuma ngaco di jalanan, nggak punya duit, nggak bisa ngasih makan anak sama istri. Lalu kenapa orang-orang yang difoto itu marah? Karena dia satu, itu tidak dihormati. Kita fotonya kayak nyolong-nyolong kayak paparazzi. Paparazzi aja sekarang kan para selebriti udah pada pakai laser gitu kan buat ngacauin fokusnya kan. Ya itu karena dia nggak pakai, paparazzi kadang-kadang nggak pakai etika. Jadi kalau misalnya yang kedua, teman-teman dari orang sipil marah, itu kayak ngerasa terlalu sok-sokan aja sebagai orang sipil gitu. Kita sama-sama orang sipil, kalau difoto ya sudah, masuk Republika ya sudah, saya
Saya kebetulan belum pernah tuh masuk ke media-media gitu. Coba kalau misalnya masuk di media, saya senang banget. Pernah sih saya ngasih seminar, saya diliput sama waktu itu Radar Jogja. Yang motret juga wartawan. Terus saya bilang, kamu jangan motret. Kontak di situ, walaupun saya sebagai pengisi seminar, saya tuh warga sipil. Wartawan itu motret cari uang. Kalau saya nggak ngebolehin dia, nanti dia dimarahin, dia dipecat, dia nggak bisa ngasih makan anak istrinya. Jadi ini cuma perlu ketemu di tengah. Fotografernya punya etika, orang sipilnya juga santai aja hidupnya, nggak usah dibikin susah. Biar sama-sama kita ketemu di tengah, biar sama-sama kita juga berpenghasilan. Jadi kalau orang berpenghasilan itu kan pikirannya cerah, pikirannya nggak gampang marah. Lihat orang sukses juga nggak terus gampang marah. Teman-teman milih aja, teman-teman mau jualan foto di Shutterstock kayak saya, ayo belajar lewat YouTube. Nih yang gratisan lewat YouTube, teman-teman nggak usah bayar kuota. Kalau misalnya kemudian teman-teman nggak punya, ada uang lebih nih, teman-teman bisa baca ebook saya, jualan foto di Shutterstock sama Shutterstock. Saya nggak punya handphone, saya nggak punya kamera, mas punya handphone. Pakai fotografi, saya ajarin caranya motret pakai handphone. Saya bikin konten di Cendela Sapulu, sekarang aja ngevlog saya pakai handphone, saya pakai iPhone 13. Saya sekarang hampir kayak migrasi dari kamera mirrorless ke handphone. Memang pada prinsipnya Canon EOS M10 saya mati, jadi kayaknya emang udah rusak, begitu kepanasan dikit mati. Saya takutnya nanti tahun depan saya bawa ke Jepang lagi, pas musim dingin mati lagi, malah jadi masalah, maka saya pakai iPhone. Nah, kita belajar bareng-bareng, terus kemudian naikkan ilmu pengetahuan. Terus kita harus cukup makannya, sandang pangan papannya harus cukup. Kalau kita sandang pangan papan kebutuhan pokok nggak cukup, nanti kita gampang marah. Lihat orang sukses, lihat orang motret marah, di foto orang marah. Jadi kita satu, sandang pangan papan harus cukup. Yang kedua, kalau yang pada masih punya hutang, lunasin hutangnya. Kalau yang teman-teman bisnis cash flow-nya udah bagus, monggo. Cuman yang cash flow-nya belum bagus, stop pinjol, stop judi online. Teman-teman udah fokus aja bikin karya. Yang suka bikin ilustrasi, dijual ilustrasinya. Ada 99design.com, teman-teman bisa jualan logo. Yang suka bikin font, teman-teman bikin font. Yang suka jualan foto, ayo bareng-bareng di Shutterstock, bareng-bareng sama saya. Jadi, semua ebook-ebook tadi teman-teman bisa download di bawah. Jadi, take it or leave it aja. Saya nggak punya duit, mas, gitu. Nggak usah paksain beli ebook. Nonton YouTube aja dari awal sampai akhir, saya udah dapat AdSense, saya udah senang. Teman-teman dapat ilmu. Gitu. Jadi, sekali lagi buat fotografer jalanan, semangat. Cari duitnya semangat. Tapi teman-teman harus punya etika. Ya, kalau misalnya dari sisi sebaliknya, sebagai orang sipil, please jangan menghalangi kita cari uang. Kalau kita nggak boleh cari uang, gimana caranya kita motor di jalan? Kalau misalnya teman-teman nggak mau difoto, bilang aja, mas tolong saya jangan difoto ya. Udah bilang aja gitu. Kalau dia masih nekat, baru marah. Tapi kalau dia lagi bekerja dan kemudian dia menghormati requestnya teman-teman, hormati dia, karena dia tidak lebih dari seorang bapak ataupun ibu yang sedang cari nafkah untuk anak istrinya di rumah. Matur nuwun, matur suksma, semua peralatan fotografi saya ada di bawah, teman-teman bisa download ebook saya di bawah. Saya juga bilang terima kasih kalau teman-teman membeli apapun lewat Shopee, link di bawah, karena saya mendapat persentase kecil dari Shopee, di mana persentase kecil itu jadi keuntungan buat YouTube saya, dan saya pakai itu untuk produksi, untuk bikin konten-konten seperti ini. Matur nuwun, matur suksma, semoga konten hari ini bermanfaat. Sampai ketemu di vlog berikutnya. Saya akan cerita tentang kontributor fund, karena kebetulan kontributor fund yang kali ini katanya nggak banyak yang dapat. Jadi hanya beberapa saya sama teman-teman saya yang dapat. Itu kenapa bisa begitu? Saya akan bahas di vlog berikutnya. Sampai ketemu.